Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanaya Dwi Arata Larsati dari Wiklas MB 4704 dengan NIM 104014300035. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi dari agama Islam yang berjudul Sumber-sumber Hukum Islam. Lalu kita bisa langsung ke next slide. Dari pendahuluan. Jadi, agama Islam ini di dalamnya terdapat beberapa sumber hukum yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Para ulama juga sudah saling bersepakat bahwa sumber hukum Islam yang selama ini digunakan oleh umat Islam itu berjumlah empat. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sendiri ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mujizat yang paling besar dan agung melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran sendiri itu mengandung ayat-ayat yang mengatur berbagai aspek seperti ibadah, muamalah, etika, dan juga hukum pidana. Yang kedua ada hadis. Hadis ini merupakan salah satu dari empat sumber hukum Islam yang disepakati juga oleh para ulama yang menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Pengertian hadis secara terminologi sendiri itu adalah sabda, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah. Pada dasarnya, Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipisahkan, tetapi mereka itu saling melengkapi. Keduanya ini telah menjadi pedoman bagi umat muslim. Jika umat muslim menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan ternyata masih belum menemukan titik terangnya, maka hadis akan menjadi pedoman yang berikutnya setelah Al-Quran. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad sendiri adalah proses penetapan hukum syariat menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Proses ini bertujuan menciptakan solusi dalam pertanyaan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Karenanya, hanya para ulama yang dapat berijtihad terkait dengan hukum Islam. Lalu berikutnya ada sejarah turun dan pembukuan dari Al-Quran. Ini sendiri Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril. Peristiwa turunnya Al-Quran Al-Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Saat itu beliau sedang melakukan itikaf di Gua Hiro, sebuah gua di Jabal Nur di dekat kota Mekah. Lalu ada sejarah turun dan pembukaan dari hadis. Hadis ini diturunkan bersamaan dengan Al-Quran, yaitu secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Dan pada masa tabi'in atau generasi setelah sahabat, kekhawatiran terhadap pencampuran Al-Quran dan hadis mulai berkurang. Hal ini juga yang mendorong mereka untuk mulai menuliskan hadis. Lalu berikutnya ada nama-nama dari Al-Quran, yaitu ada Al-Furqan, Al-Zikr, Al-Kitab, Al-Huda, An-Nur, Al-Mauzah, dan Ar-Rahmah. Lalu dari hadis sendiri ada hadis Qauli, hadis Fi'ili, hadis Tagriri, hadis Hami, hadis Awali, dan hadis Qudsi. Kalau ada isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri, yang dimana pertama Al-Quran menjelaskan soal akidah di mana tentang tauhid, keberadaan malaikat, para nabi, hari akhir, dan takdir. Lalu ada menjelaskan tentang ibadah, jadi bagaimana ibadah yang dilakukan Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk sholat, puasa, zakat, haji, dan berdoa. Lalu yang ketiga ada akhlak, di mana Al-Quran itu menekankan pentingnya perilaku terpuji dan memberikan petunjuk untuk menjalani kehidupan yang bermoral, seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan lainnya. Lalu yang keempat adalah kisah, di mana Al-Quran berisi kisah para nabi, rasul, dan umat terdahulu. Kisah ini juga yang menjadi pelajaran moral dan sejarah bagi seluruh umat Islam. Lalu yang kelima ada goib, di mana Al-Quran membahas hal-hal goib seperti penciptaan alam semesta, keberadaan malaikat dan jin, dan serta kehidupan setelah kematian. Lalu selanjutnya ada sains dan alam, di mana Al-Quran memiliki ayat-ayat yang mengisyaratkan konsep sains dan fenomena alam, mendorong manusia untuk berpikir dan mengelola alam yang kita huni. Lalu yang terakhir ada hukum dan ketertiban, di mana Al-Quran menjelaskan bagaimana
memberikan kerangka hukum bagi muslim mencakup aspek kehidupan pribadi, sosial, dan politik. Yang ketujuh ada fungsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri berfungsi sebagai sumber utama dari Islam, landasan hukum Islam, petunjuk dan pedoman hidup, dan sumber inspirasi dan motivasi. Untuk hadis sendiri, fungsinya adalah untuk penjelasan dan rincian Al-Quran, menetapkan hukum baru, menguatkan hukum yang ada di Al-Quran, serta contoh dan praktik perilaku dari Nabi Muhammad. Dan untuk pembagian dan klasifikasi hadis di sini sendiri, di sini ada hadis qauli itu berdasarkan segala bentuk perkataan atau ucapan Rasulullah. Lalu ada hadis fi'li ini berdasarkan perbuatan yang disampaikan Rasulullah. Lalu ada hadis takriri di mana ini adalah ketetapan Rasulullah atas apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Hadis hami adalah keinginan atau hasrat Rasulullah yang belum terrealisasikan. Ada hadis ahwali yang yang menceritakan sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Rasulullah. Dan ada hadis qudsi adalah sesuatu yang diberitakan Allah kepada Rasulullah SAW. Lalu di sini ada seputar ijtihad. Untuk makanannya sendiri itu adalah proses hukum atau proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Untuk ruang lingkupnya sendiri ini, ijtihad hanya boleh dilakukan terhadap hukum cara yang tidak terdapat dalil qat'inya, kecuali lingkup akal dan ilmu kalam. Lalu cara syarat menjadi mujtahid itu sendiri adalah menguasai ilmu bahasa Arab, menguasai Al-Quran secara mendalam, menguasai hadis secara mendalam, kemampuan berpikir yang logis dan analitis, serta berakhlak mulia dan bertakwa. Lalu kesimpulan dari PowerPoint atau materi yang saya sampaikan kali ini adalah sumber-sumber hukum Islam itu saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Al-Quran sebagai sumber utama, hadis sebagai penjelasan dan penafsiran, ijma sebagai konsensus ulama, dan qiyas sebagai metode analogi untuk memperluas cakupan hukum. Pemahaman yang komprehensif terhadap sumber-sumber hukum ini menjadi kunci bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa berguna bagi teman-teman yang ingin memperdalam materi tentang sumber-sumber hukum dari agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.